Sekarang saya pengen tahu lebih detail tentang Carubuk yang sampean pegang ini. Tangguhnya kira-kira tangguh apa ini? Kalau ini kan Majapahit. Sama Majapahit juga Majapahit ya. juga. Kemudian pamornya singkir. Pamornya singkir. Adek singkir. Apa itu singkir? Adek itu ya berdiri dengan tegak, singkir siap menyingkirkan apapun yang menjadi penghalang apabila dianggap penghalang. Kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa, apabila ada yang ingin menghalang-halangi kemajuan negeri ini secara analogis atau secara filosofi yang terkandung di sini, ada dengan media ini energi ada muatan energi untuk menyingkirkan hal-hal yang akan merintang kemajuan bangsa dan negara ini. Amin. Kita hitung lu-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 tujuan atau pitulungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada negeri yang kita cintai ini agar kembali menjadi negeri yang damai, penuh cinta, bukan angkara. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto rahajo. Artinya dari dua lambang keris ini, yang ini untuk menyingkirkan mencelakkan ya, semua meminggirkan ya, gitu ya. Ini menghilangkan rintangan dengan harapan banyu mili atau tirto tumites, artinya menjadi tentram, gemah ripah loh jinawi. Ini mudah-mudahan ada pejabat yang nonton, menteri, atau syukur-syukur kalau Pak Jokowi barangkali kita budayakan kembali pusaka-pusaka peninggalan leluhur, apalagi memiliki filosofi doa yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Dimana sekali lagi ini untuk Sengkelat, yang ini Carubuk dengan pamor singkir. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan apabila beliau-beliau itu menggunakan, entah mengambil makna filosofinya atau juga memiliki barangnya dengan tujuan menyingkirkan berbagai hal yang akan menjadi penghalang kemajuan bangsa ini. Itu menurut saya, nggak tahu menurut jenengan. Lah kan ya, kita bahasnya di sini. Kalau bicara doa, seperti yang sering saya katakan bahwa keris bagian dari satu budaya yang amatan saya, di mana orang-orang tua kita di Nusantara memiliki kecenderungan berdoa secara dekoratif. Artinya apa? Pamor-pamor yang ada di sini adalah dekorasi gambar yang di dalamnya menyimpan kandungan doa. Itu artinya, itu yang saya katakan bahwa ada kecenderungan bangsa Nusantara berdoa secara dekoratif. Selain dirinya berzikir dan memohon kepada Allah, juga berusaha ageman, pegangan yang dia miliki juga berdoa. Doanya apa? Adalah simbol-simbol atau dekorasi yang ada di sini. Itulah hebatnya benda pusaka peninggalan leluhur bangsa Nusantara. Ada motivasi yang dipahatkan. Iya. Selain doa, ada motivasi dan berbagai hal yang menjadi harapan-harapan setiap orang, dan mungkin ada juga penggunaan, mungkin dengan lebih paham. Penggunaan satu pusaka disesuaikan pula dengan masanya. Masa kayak sekarang banyak huru-hara, bisa singkir, kan begitu ya. Mungkin juga bisa sengkelat dan mencelat. Setelah itu baru nanti muncullah junjung derajat atau yang lainnya, supaya bangsa ini dihormati oleh dunia. Amin. Itu saya nggak tahu jenengan. Ngopi dulu ya. Iya, ini memang angsarnya subhanallah. Alhamdulillah. Tapi jujur dari pertama tadi saya merinding, Iya. Ada apa itu? Iya, itulah angsar. Angsar itu adalah tuah atau daya yoni yang tersimpan di dalam bilah pusaka. Dan kenapa kok bisa menjadi berangsar atau beryoni? Ya jelaslah, karena dulu Empu Supo Mandrangi, itu dalam membabar sebuah pusaka nggak cukup sehari 2 hari, beliau bisa 40 hari, bisa lebih, berpuasa, tirakat, kan itu ya, mengisi dirinya, jiwanya, lahir dan batin hanya kepada Sang Yang Khalik
Karena kebetulan memang menurut beberapa sumber beliau sudah pada akhirnya sudah muslim ya. Iya. Pada akhirnya sudah bermualaf gitu ya. Nah, beliau dalam membabar pusaka, apalagi pusaka ini, pusaka berdapur Carubuk dan berdapur Sengkelat adalah pusaka favoritnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, maka beliau dalam membabar itu memperlakukan lebih istimewa dari yang lain. Walaupun semua karya beliau adalah sangat istimewa. Ya. Di luar konteks kenegaraan, kalau konteks penghobi, bagi dulur-dulur yang biasanya menggemari Kanjeng Sunan Kalijaga, kayaknya pantas memiliki Carubuk atau Sengkelat ya. Betul. Siapa? Saya udah punya belum ya? Kayaknya belum. apa ini termasuk rayuan pulau Rayuan Pulau Kelapa biar Cah Angon Biar yang Cah naik Angon itu, mengambil belimbing 5. Terserah kalau kata Cah Anon kan, terserah apa tafsirmu tentang 5. Apakah 5 itu Pancasila atau rukun Islam yang kelima, atau 5 yang mana? Yang penting jangan malima, jangan mulia. Atau kedua-duanya. Iya. Kan gitu ya. Itu harus kita rangkum jadi satu, menyikapi keadaan kita yang sekarang ini. Ayo, apapun kita nggak usah ikut masuk ke dalam isu-isu yang terkini dan kekinian. Hanya kita agak sedikit melek saja secara spirit. Mari, mumpung masih ada tinggalan leluhur kita. Iya. Menurut saya ini adalah bagian muatan dari doa yang dipatrikan, doa yang dipahatkan, doa yang disenikan. Tidak ada salahnya kita buka untuk kemudian tuah angsarnya memberikan motivasi energi sehingga merubah energi langit ini Sehingga menjadi Indonesia ini menjadi Gemari Pahloh Jinawi Ijo Royo Royo Toto tentrem Karto Raharjo. Kalgatun Thayyibatun warabbun ghafur. Dan mudah-mudahan juga ya di konteks seni, konteks penghobi menjadi sesuatu yang mengendap bahwa ini adalah karya leluhur gitu kan. Sampai hari ini masih ada pandangan-pandangan miring terhadap pedang pusaka, musyrik, bid'ah, apalagi khurafat wa ma asbahadzalik. Itu kan yang selalu dikaitkan kepada sebuah benda pusaka ya. Padahal seperti yang kita urai tadi, bahwa ada berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya, di samping juga merawat tinggalan leluhur yang sudah diakui oleh dunia, oleh Badan Dunia UNESCO, diakui sebagai peninggalan dunia. Artinya keris bukan hanya peninggalan Nusantara kalau begitu, tetapi juga peninggalan bangsa dunia yang berangkatnya dari Nuswantoro. Saya masukkan juga gemeter dari tadi. Maklum pemirsa, saya kan tidak biasa memegang keris. Jadi giliran memegang agak gemeteran dari tadi, ngomongnya pun agak belepotan. Tapi akhirnya saya tahu kalau selama ini saya banyak membaca tentang sejarah, menguluti lembar-lembar sejarah, bendanya yang pernah dipegang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, 2 diantaranya adalah keris Carubuk, berdapur Carubuk dan Sengkelat. Walaupun apakah ini milik Kalijaga atau tidak, wallahu a'lam, setidaknya dapur kalau tidak salah itu rancang bangun ya, rancang bangun. Untuk menunjukkan ini loh displaynya. Alhamdulillah akhirnya saya sudah memegangnya dan tabarukan kepada beliau. Mudah-mudahan saya secara pribadi juga bisa meneladani apa yang beliau perjuangkan pada saat itu, dan mudah-mudahan juga para pemirsa sekalian juga tertular untuk meneladani apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, demikianlah pemirsa Jimat Leluhur kami ini yang masih merasa muda, berusaha dan belajar untuk mencintai peninggalan leluhur kita. Selain untuk melestarikan budaya yang diakui oleh dunia, harapan juga tuah angsar atau doa-doa dekoratif yang terpahat di sini dapat membuat wasilah kebaikan buat bangsa dan negara kita menjadi Gemari Pahloh Jinawi, Toto tentrem, Karto Raharjo, dan Thayyibatun warabbun ghafur. Amin. Mumpung Jembar kalangane, mumpung Padang rembulane, ya surah
Muhammad. Allahumma sholli ala. Kita kirim Fatihah ya. Ya. Nabi Mustafa Muhammad saya kanjeng Sunan dicek. Wa ila jami'ul tisa. Wa ila jami'ul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan ternyata saya benar-benar terbawa oleh perbincangan ini, walau kelihatannya bercanda, tapi batin saya selalu gemetar. Maka saya mengajak tadi Aki untuk ngirim Fatihah buat beliau dan juga kepada Wali 9 dan semua wali yang ada di tanah Jawa, Nusantara, dan juga kepada para pendiri bangsa ini. Jimat leluhur top Marco Top amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.